Pemirsa, ancaman virus Hanta kini menjadi perhatian dunia setelah sejumlah kasus muncul di berbagai negara. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus terdeteksi dengan tingkat kematian mencapai 13%. Lalu seberapa besar ancaman virus Hanta bagi Indonesia dan bagaimana langkah antisipasinya? Kami akan membahasnya bersama dengan epidemiolog dan ahli Global Health Security Griffith University dan Yarsi Diki Budiman. Selamat malam, Pak Diki. Selamat malam, Mbak Eva. Salam sehat, Pak Diki. Apa sebenarnya virus Hanta dan bagaimana penularannya? Jadi hantavirus ini adalah kelompok virus zoonosis ya dari genus Orthohantavirus ya. Yang sekali lagi ini bukanlah virus baru, sudah ditemukan sejak 1976 di Korea Selatan sana, bahkan di tahun 1950-an ketika terjadi Perang Korea, itu juga sudah mulai terdeteksi kasus-kasus yang mirip dan memang ternyata benar adalah hantavirus atau yang lebih tepatnya strainnya adalah selvirus. Nah, virus ini sebetulnya endemik, artinya memang hidup secara alami di tubuh tikus. Ya. Tikus atau yang disebut dengan keluarga rodent ini bisa bentuk mencit atau rodensia yang lain. Nah, penularan yang terjadi pada manusia itu umumnya karena manusia melakukan kontak langsung atau tidak langsung dengan tikus, yaitu kalau tidak langsung berarti ada urin tikus, air liur tikus, ataupun kotoran tikus atau debu yang terkontaminasi dan terhirup oleh manusia. Tapi penting difahami ya bahwa hantavirus ini mayoritas tidak mudah menular antar manusia. Dan kasus saat ini yang di Indonesia didominasi oleh selvirus, jadi bukan Andes virus, jadi turunan atau keluarga dari hantavirus ini yang saat ini terjadi outbreak di kapal Hondius tadi ya, yang memang kalau bicara Andes virus adalah satu-satunya saat ini yang terdeteksi dari kelompok hantavirus ini yang memiliki kemampuan terbatas, saya sampaikan terbatas menular antar manusia. Itu pun angka reproduksinya dia paling tinggi, yaitu satu. Angka reproduksi paling tinggi satu untuk hantavirus. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang terinfeksi Andes ini ya, Andes virus, dia bisa berpotensi menularkan pada orang lain itu hanya pada satu orang, itu pun harus dalam kontak erat, ya, dekat dan cukup lama, mungkin 3-4 hari, dan itu yang terjadi di kapal pesiar ini Mbak Eva. Oke, jadi yang di kapal pesiar MV Hondius varian Andes ya, Pak. Baik. Kemenkes mencatat 23 kasus virus Hanta di Indonesia selama periode 2024 sampai 2026 terkonfirmasi di 9 provinsi dengan tingkat kematian 13%. Dengan data itu Pak Diki, bagaimana Anda melihat sebaran dan resiko virus Hanta di Indonesia dari sudut pandang epidemiologi? Ya, ini sekali lagi adalah sinyal serius tapi belum menunjukkan wabah nasional besar. Ya. Mengapa penting ya? Karena kasus pertama ditemukan di 9 provinsi. Artinya ini sudah menyebar ya, tersebar, dan ini sekali lagi bukan hal yang juga baru dikatakan menyebar sekarang. Ini sudah mungkin dari sejak tahun 1990-an sudah ada. Hanya saat ini memang dengan surveillance yang meningkat akan terdeteksi lebih banyak ya. Kemudian juga ini menunjukkan data ini bahwa reservoir virus kita cukup luas. Jadi virus hantavirus yang ada di Indonesia ini umumnya di tikus got, ya, tikus rumah. Nah ini ya, berarti sudah ada reservoirnya, artinya risikonya ada. Dan paparan manusia terhadap tikus urban, ya, ini nyata. Jadi yang disebut dengan selvirus ini atau keluarga dari hantavirus yang dominan sebetulnya di ASEAN antara lain, ini memang adalah jenis tikus ya perkotaan yang berbeda dengan Andes tadi, itu tikus liar banyaknya. Nah, tapi kalau bicara angka yang saat ini kita temukan di Indonesia, ini jumlahnya masih saya sampaikan secara epidemiologis sporadis ya, dan belum ada bukti transmisi komunitas besar. Dan apalagi potensi penularan antar manusia di Indonesia tampaknya masih kecil kemungkinan itu terjadi kecuali Andes virus ini masuk. Tapi kalau bicara potensi bahwa Andes virus ini bisa masuk, tentu kalau kita melihat kasus di kapal pesiar ada potensi, tapi kecil sekali lagi. Dan angka 23 kasus itu
adalah kemungkinan juga merupakan puncak gunung es. Karena gejalanya untuk konteks Indonesia, kalau bicara kontak dengan tikus, itu sebetulnya yang nomor satu yang harus diduga adalah leptospirosis. Selain itu, untuk diketahui hantavirus ini dia menyebabkan dua jenis penyakit. Ada yang seperti demam berdarah yang disebut dengan hemorrhagic fever, ada juga yang menyerang kardiopulmonal, jadi paru terutama yang diserang. Nah, yang sekarang ini terjadi terutama di Eropa ataupun di Amerika dan khususnya di kapal pesiar itu yang lebih parah, yaitu yang menyerang paru-paru itu ya, yang memang angka kematiannya bisa sampai 50-60%. Nah, berbeda dengan yang ada beredar di kita, tikus-tikus yang membawa virus ini umumnya cenderung ke arah yang relatif lebih ringan, walaupun tetap angka kematiannya bisa mencapai 15-an% ya. Dan kita terbukti dengan angka kita kan 13-an%, itu tidak terlalu jauh berbeda. Namun bila dibandingkan dengan Andes virus memang dia jauh lebih tinggi angka kematiannya. Kalau kita bicara sistem deteksi dini virus Hanta di Indonesia bagaimana Ya. Pak? Dan langkah mitigasi apa yang paling mendesak dilakukan pemerintah saat ini Pak Diki? Ya, yang tentunya harus diketahui ya bahwa dengan adanya kasus ini, kita harus semakin menyadari ya bahwa Indonesia ini memang dalam konteks penyakit zoonosis ya, yang terutama dari hewan ini yang pindah ke manusia, ini memiliki potensi yang serius ya dan berisiko. Karena apa? Karena Indonesia ini urbanisasi cepat, sanitasi belum merata ya, kepadatan penduduk, pengelolaan sampah ya, juga pelabuhan dan pergudangan yang besar. Nah, ini semua harus membuat pemerintah dalam hari ini setiap level dan juga sektor ya untuk memperkuat surveillance zoonosis. Jadi bukan hanya surveillance pada manusianya saja, karena dengan adanya kasus bahkan belajar dari pandemi, pendekatan yang harus kita dorong di arah adalah One Health dan Planetary Health. Jadi kesehatan bukan hanya di manusianya saja, tapi juga bagaimana kita melihat juga kasus-kasus potensi-potensi yang atau ancaman yang ada dari hewan. Nah, ini tentu antara lain juga dengan melihat dan melalui surveillance. Termasuk adalah upaya kita untuk melakukan pengendalian tikus perkotaan. Ya, ini yang saya kira masih menjadi PR dan belum terlalu terbiasa untuk Indonesia. Padahal di kota-kota besar di dunia ini sudah menjadi program yang rutin ya. Karena sekali lagi tikus ini bukan hanya membawa hantavirus, ada banyak potensial. Belum lagi bicara misalnya leptospirosis, ada bakteri ya yang juga mengancam kesehatan manusia. Selain itu, yang juga harus dilakukan adalah biosecurity pelabuhan dan gudang-gudang ini, yang khususnya terutama gudang makanan ya. Termasuk juga peningkatan kapasitas laboratorium yang memang alhamdulillahnya pasca pandemi kan ada peningkatan itu. Tapi tentu dalam konteks ini kita harus lebih spesifikkan lagi dalam konteks surveillance dari zoonosis khususnya di rodensia. Dan termasuk dalam hal ini adalah tentu yang ingin saya sampaikan ya bahwa penguatan dari SDM kita dalam ini tenaga kesehatan dalam melakukan diagnosa yang tepat ya benar, ini juga perlu di refresh ya, karena sekali lagi kan ini penyakit yang mungkin dalam konteks sebagian besar tenaga kesehatan kita belum terlalu familiar, sehingga beberapa saat lalu juga saya sedikit meluruskan ya bahwa kalau bicara hantavirus bukan gejala kuningnya yang menjadi ciri utama sebetulnya yang membuat itu menjadi kecurigaan. Kalau ke kuning ada kontak dengan tikus itu lebih ke leptospirosis. Tapi kalau hantavirus itu dia lebih kepada gangguan di paru kalau dia berat ataupun di ginjal. Ini yang saya kira penting untuk juga pemerintah melibatkan organisasi profesi khususnya penyakit dalam misalnya ataupun penyakit anak misalnya. Oke, penguatan kapasitas laboratorium, SDM, kemudian dari masyarakat juga Betul. harus tetap waspada tapi jangan panik ya Pak Diki. Terima kasih sudah bergabung Betul. bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Prime Time News masih akan kembali usai jeda dengan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.